Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi clearing. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Vidya Afni, Delmira Agus Nur Hidayah, dan Ayu Irmawati. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Sistem clearing. Dalam penyelenggaraannya, clearing dapat dilakukan dengan beberapa sistem, yaitu yang pertama, sistem manual. Sistem manual yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing, serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang kedua, sistem semi-otomatis, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang ketiga, sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Dan yang terakhir, yaitu sistem elektronik, yaitu penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik yang selanjutnya disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. 2. Peserta clearing. Peserta clearing ialah bank. Peserta clearing dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada peserta langsung. Peserta langsung adalah bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing ini dan juga dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan Bank Indonesia atau melalui PT Transwarkat sebagai perantara. Lalu yang kedua, peserta tidak langsung, yaitu bank yang belum terdaftar sebagai para peserta clearing akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar. 3. Warkat dan dokumen clearing. Warkat. Warkat adalah pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan dalam clearing otomasi adalah yang pertama, cek. Sebagaimana yang telah diatur dalam KUHD, termasuk cek dividen, cek perjalanan, cek cenderamata, dan jenis cek lainnya, yang penggunaannya dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia. Kedua, biliet giro, yaitu surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya termasuk biliet giro Bank Indonesia. Yang ketiga, wesel bank untuk transfer atau WBUT adalah wesel sebagaimana yang diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Yang keempat, surat bukti penerimaan transfer atau SBPT. Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Yang kelima, warkat debit, yaitu warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Yang terakhir, warkat kredit, di mana warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Selanjutnya, dokumen clearing. Dokumen clearing berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Selanjutnya, formulir clearing. Formulir clearing digunakan untuk proses perhitungan clearing lokal dengan manual, meliputi yang pertama, neraca clearing penyerahan atau pengembalian gabungan. Formulir ini digunakan oleh penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi neraca clearing. Yang kedua, neraca clearing penyerahan atau pengembalian.
Neraca clearing penyerahan atau pengembalian digunakan untuk menyusun neraca clearing atas daftar warkat. Perbedaan poin 1 dan poin 2. Kalau poin 1 itu digunakan untuk menyusun rekapitulasi neraca clearing, sedangkan yang poin kedua digunakan untuk menyusun daftar warkat clearing. Yang ketiga, biliat saldo clearing. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun biliat saldo clearing berdasarkan neraca clearing penyerahan dan neraca clearing pengembalian. 4. Tata cara penyelenggaraan clearing lokal dan manual. Tata cara penyelenggaraan clearing lokal dan manual. Penyelenggaraan clearing terdiri dari 2 tahap, yang merupakan satu kesatuan siklus clearing. Tahap yang pertama, clearing penyerahan. Clearing penyerahan merupakan warkat yang diserahkan oleh masing-masing peserta. Ada 2 macam. A. Warkat debit keluar atau WDK. Warkat debit keluar atau WDK yaitu warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut. Yang kedua, atau poin B, warkat kredit keluar atau WKK. WKK yaitu warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah lain. Tahap yang kedua, clearing pengembalian. Clearing pengembalian yaitu warkat clearing yang diterima oleh peserta lain. Ada 2 macam. Yang pertama, warkat debit masuk atau WDM. Warkat debit masuk yaitu warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat. Yang kedua, warkat kredit masuk atau WKM. WKM adalah warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat. Jadwal clearing lokal dan pelimpahan hasil clearing. Jadwal penyelenggaraan clearing manual serta jadwal pelimpahan hasil clearing ditetapkan oleh penyelenggara dengan persetujuan Bank Indonesia yang mewilayahi. Jadwal clearing lokal yang ditetapkan merupakan rentang waktu bagi wakil peserta diperkenankan untuk hadir dan mendistribusikan warkat pada proses penyelenggaraan clearing. Sistem clearing warkat luar wilayah. Clearing warkat luar wilayah adalah penyelenggaraan clearing atas cek dan biliat giro yang diterbitkan oleh kantor bank yang bukan peserta di wilayah clearing di mana cek dan biliat giro tersebut dikeliringkan. Sistem ini dikembangkan oleh Bank Indonesia dengan pemanfaatan verifikasi online. Sistem ini memberikan manfaat berupa efisiensi dalam penyelesaian pembayaran cek atau biliat giro luar kota. Berikut merupakan ilustrasi mengenai mekanisme clearing warkat luar wilayah. X yang merupakan nasabah Bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah Bank A di Jakarta. Dalam hal ini, X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek atau biliat giro Bank B Surabaya. Y kemudian menyetorkan cek atau biliat giro tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta. Bank A yang ada di Jakarta tidak perlu melakukan inkaso, melainkan dapat langsung mengclearingkan cek atau biliat giro bank tersebut melalui clearing lokal di Jakarta. Kantor Bank B yang ada di Jakarta kemudian melakukan validasi cek atau biliat giro tersebut. Jika valid dan dana mencukupi, maka Bank B melalui penyelenggara clearing di Jakarta akan menginformasikan efektivitas dana atas cek atau biliat giro tersebut. Bank A kemudian menerima laporan mengenai efektivitas dana atas cek atau biliat giro Bank B dari penyelenggara clearing di Jakarta. Atas informasi, Bank A kemudian akan melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Y. Mengenal clearing elektronik dan otomasi. Transaksi dengan menggunakan sistem ini pada prinsipnya maupun warkatnya sama dengan clearing manual. Yang membedakan adalah pada penggunaan teknologi yang lebih canggih.
Dalam clearing elektronik dan otomasi, harus didukung oleh sistem pusat komputer clearing elektronik, terminal peserta clearing, dan jaringan komunikasi data. Untuk menggunakan sistem ini, setiap peserta harus sudah memiliki password. Dalam clearing elektronik dan otomasi, dokumen clearing yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing adalah yang pertama, ada bukti penyerahan warkat debit atau BPWD. Yang kedua, yaitu bukti penyerahan warkat kredit atau BPWK. Yang ketiga, ada lembar substitusi. Yang keempat, ada kartu badge. Dan yang kelima, bukti penyerahan rekaman warkat clearing pengembalian atau BPRWKP. Warkat ataupun dokumen clearing diisi harus memperhatikan jenis angka dan simbol MICR kode line. Terdiri dari yang pertama nomor warkat, yang kedua sandi peserta, yang ketiga nomor rekening, yang keempat sandi transaksi, dan yang kelima nilai nominal warkat. 8. Contoh soal dan penyelesaiannya. Transaksi-transaksi di bawah ini adalah transaksi yang diselesaikan melalui clearing lokal. Peserta clearing adalah Bank Lipo, Bank Mega, dan Bank Niaga Jakarta. A. Danar Setiawan, nasabah Bank Lipo Jakarta, telah menarik cek nomor 011000012 sebesar 50 juta dan cek nomor 0110013 sebesar 30 juta untuk membayar pembelian elektronik kepada Yahya, nasabah Giro Bank Mega Jakarta. B. Bank Mega Jakarta menerima bulian giro dari Erika untuk keuntungan Fahmi, nasabah Giro Bank Niaga Jakarta, sebesar 50 juta. C. Bobby, nasabah Niaga Jakarta menarik cek untuk membayar barang dagangan kepada Yanti, nasabah Bank Mega Jakarta, sebesar 60 juta. D. Bank Lipo Jakarta menerima warkat debit masuk untuk beban nasabah Giro Dwi Wahyu sebesar 20 juta. Warkat ini diterima dari Bank Niaga Jakarta melalui Bank Indonesia Jakarta untuk keuntungan Giro Fitri. Diminta pertama, pencatatan jurnal pada masing-masing peserta clearing. Kedua, neraca clearing pada masing-masing bank peserta clearing. Ketiga, neraca clearing yang perlu disajikan oleh Bank Indonesia selaku lembaga clearing. Pada soal A, Bank Mega Jakarta telah menerima setoran dari Yahya berupa 2 buah cek Bank Lipo sebesar 50 juta dan 30 juta. Cek ini merupakan warkat tagihan bagi Bank Mega terhadap Bank Lipo, sehingga perlu dikeliringkan melalui Bank Indonesia. Bank Mega yang melakukan penagihan terhadap Bank Lipo akan mengelompokkan warkat ini sebagai warkat debit keluar. Pada saat clearing pertama atau penyerahan, Bank Mega Jakarta harus mencatat penagihan clearing ini dalam rekening administratif atau RAR clearing, dan Bank Mega Jakarta selaku yang menagih akan menunggu hasilnya pada clearing 2 atau pengembalian. Sehingga pada penjurnalan di Bank Mega, transaksi A di clearing pertama masuk rekening RAR clearing di debit sebesar 80 juta. Lalu pada saat pengembalian, yaitu clearing kedua, Bank Lipo Jakarta menerima warkat bank sendiri yang ditarik oleh Danar Setiawan berupa cek dari peserta clearing atau Bank Mega Jakarta. Warkat ini merupakan warkat debit masuk karena Bank Lipo Jakarta harus mendebit rekening giro nasabah atau Danar Setiawan, dan rekening lawannya adalah mengkredit rekening giro Bank Indonesia. Sehingga pada penjurnalan transaksi A clearing kedua, RAR clearing dikredit sebesar 80 juta, giro Bank Indonesia didebit 80 juta, dan giro Yahya sebesar 80 juta dikredit. Pada soal B, Bank Mega Jakarta menerima amanat dari Erika untuk membebani rekening gironya melalui bilet giro sebesar 50 juta untuk keuntungan Fahmi, nasabah giro Bank Niaga. Bagi Bank Mega, diperintahkan oleh Erika untuk mengkredit rekening giro Bank Indonesia karena warkat ini merupakan warkat kredit keluar.
Warkat ini sudah memberikan kepastian dana sehingga Bank Mega langsung membukukan pada rekening real pada saat clearing pertama atau penyerahan dengan melakukan pendebatan pada rekening giro Erika dan rekening giro Bank Indonesia pada posisi kredit. Sehingga pada penjurnalan di poin B clearing pertama langsung giro Erika di debit sebesar 50 juta dan giro Bank Indonesia di kredit sebesar 50 juta. Pada poin C, penjelasannya sama seperti poin A, sehingga pada saat clearing pertama atau penyerahan itu RAR clearing di debit sebesar 60 juta, kemudian pada clearing kedua atau pengembalian itu RAR clearing di kredit sebesar 60 juta dan giro Bank Indonesia di debit 60 juta serta giro Yanti di kredit sebesar 60 juta. Selanjutnya, pencatatan jurnal di Bank Lipo Jakarta. Sebelumnya, pada poin A, terdapat transaksi antara Bank Lipo dan Bank Mega Jakarta di clearing kedua, sehingga penjurnalannya giro Danar Setiawan di debit dan giro Bank Indonesia di kredit. Selanjutnya, pada poin D, Bank Lipo Jakarta menerima clearing 2 atau pengembalian dengan jurnalnya di giro Dwi Wahyuni sebesar 20 juta di debit dan giro Bank Indonesia sebesar 20 juta di kredit. Pencatatan jurnal di Bank Niaga Jakarta. Untuk Bank Niaga Jakarta terdapat 4 transaksi. Yang pertama, transaksi pada poin B. Pada poin B, tertera Bank Mega Jakarta menerima belet giro dari Erika untuk keuntungan Fahmi nasabah giro Bank Niaga Jakarta sebesar 50 juta rupiah. Untuk jurnalnya, giro Bank Indonesia berada di debit sebesar 50 juta dan giro Fahmi berada di kredit 50 juta. Transaksi yang kedua yaitu transaksi pada poin C. Bobby selaku nasabah Bank Niaga Jakarta menarik cek untuk membayar barang dagangan kepada Yanti selaku nasabah Bank Mega Jakarta sebesar 60 juta. Untuk jurnal poin C yaitu giro Bobby sebesar 60 juta berada di debit dan giro Bank Indonesia sebesar 60 juta berada di kredit. Selanjutnya, transaksi yang ketiga pada poin D. Bank Lipo Jakarta menerima warga debit masuk untuk beban nasabah giro Dwi Wahyu sebesar 20 juta. Warkat ini diterima dari Bank Niaga Jakarta melalui Bank Indonesia Jakarta untuk keuntungan giro Fitri. Untuk pencatatan jurnalnya memiliki 2 clearing. Clearing yang pertama untuk RAR clearing di debit sebesar 20 juta dan di kredit RAR clearing sebesar 20 juta. Untuk clearing yang kedua, giro Bank Indonesia berada di debit dan giro Fitri berada di kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya, neraca clearing pada masing-masing bank peserta clearing. Yang pertama, Bank Mega. Bank Mega mempunyai warkat debit keluar atau WDK sebesar 80 juta dan 60 juta dan WKK-nya atau warkat kredit keluarnya 50 juta. Jadi Bank Mega menang clearing 90 juta. Yang kedua, Bank Lipo. Bank Lipo mempunyai WDM 80 juta dan 20 juta. Jadi kalah clearing 100 juta. Yang ketiga, Bank Niaga. Bank Niaga punya WDM 60 juta dan WKM 50 juta dan 20 juta. Jadi menang clearing 10 juta. Untuk jawaban nomor 3, neraca clearing yang disajikan Bank Indonesia.
Ada dua, yaitu bank yang kalah clearing dan bank yang menang clearing. Bank yang kalah clearing yaitu Bank Lipo sebesar 100 juta, dan bank yang menang clearing ada dua, yaitu Bank Mega dan Bank Niaga sebesar 90 juta dan 10 juta. Jadi bank yang kalah clearing dan bank yang menang clearing sama jumlahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.